Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafi nuri jami'il anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Melanjutkan kajian kita Quran surah Ali Imran ayat 16, 17, 18 dan 19. Jadi surah ini disebut dengan surah Ali Imran. Dikatakan surah ini membahas nanti ya di salah satu ayatnya membahas tentang keluarganya Imran. Imran ini nanti punya anak, punya putri namanya Maryam. Maryam nanti punya anak namanya Isa. Nah, kenapa keluarga Imran ini saking mulianya diceritakan, saking mulianya sampai Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam Al-Qur'an. Karena keluarga Imran ini adalah keluarga orang-orang yang bertakwa. Mulai dari kakeknya yang namanya Imran, punya anak namanya Maryam. Maryam pun seorang wanita yang bertakwa. Nah, punya anak namanya Isa. Isa pun juga orang yang bertakwa. Saking bertakwanya Nabi Isa alaihissalam ini sampai beliau ini masuk dari 5 nabi yang diberikan gelar ulul azmi. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya aku memuliakan kalian ini karena ketakwaan kalian kepadaku, kata Allah. Baik, sekarang kita akan membahas siapa sih orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa? Apa definisinya? Quran surah Ali Imran juz 3 ayat 16, 17, 18 dan 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allah sari'ul hisab. Shadaqallahul azim.
radhiyallahu taala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yaquluna, orang-orang yang mereka senantiasa berdoa. Di sini berkata, tapi dikarenakan isi kalimatnya ini doa, berarti kita artikan berdoa. Ya. Orang-orang yang mereka senantiasa berdoa. Kenapa diberikan senantiasa? Dikarenakan di sini jumlah bentuk kalimatnya atau bentuk katanya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari ini adalah fi'il yang sekarang dikerjakan dan akan dikerjakan senantiasa. Orang-orang yang mereka senantiasa berdoa. Bagaimana doa orang-orang yang bertakwa ini? Rabbana innana amanna, wahai Tuhan kami. Nah, di situ menggunakan wahai Tuhan kami. Loh, bagaimana mula kok bisa Rabbana jadi wahai Tuhan kami? Jadi kita sudah bahas sebelumnya, apabila ada kata benda diakhiri dengan dhammah berarti dia menjadi subjek. Kalau dia diakhiri dengan fathah dia menjadi objek. Di sini Robba Tuhan, na kami. Pada kalimat Robba di situ baknya diakhiri dengan kalimat fathah, berarti menjadi objek. Kalau sudah Robba kalimatnya menjadi objek, berarti nggak perlu ditambahi wahai lagi, karena sudah diketahui kalau itu huruf objek. Jadi tinggal ditambahkan wahai dalam bahasa Indonesia. Rabbana, wahai Tuhan kami, kata orang-orang beriman. Innana, sesungguhnya kami, amanna, kami beriman. Jadi diawali doanya dengan kalimat kami beriman ya Allah. Sebelum minta diampuni, sebelum minta dikabulkan doanya, sebelum diberikan rezeki, orang-orang beriman itu selalu mengatakan kami beriman. Ya. Nabi-nabi itu, coba kita lihat kisahnya Nabi Ayub, kisahnya Nabi Zakaria, ya. Ketika mereka berdoa kepada Allah, mereka nggak langsung minta ya Allah sembuhkanlah penyakit apa saya, nggak pernah bilang seperti itu. Tapi beliau ini memuji kepada Allah. Ya, kita ini tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu kalau menurunkan penyakit, menurunkan ujian, menurunkan cobaan untuk kita ini, tidak ada manusia yang pengen dapat ujian, tidak ada juga manusia yang pengen dapat cobaan. Allah pun tahu ketika kita memuji kepadanya itu dengan harapan agar kita ini diberikan kesembuhan, agar kita ini diberikan rizki, ya. Makanya dulu para nabi, para rasul yang diberikan ujian itu, mereka ini nggak langsung minta agar diberikan agar dikabulkan hajatnya. Kayak contohnya misalnya Nabi Ayub, ya, Rabbi anni masaniya dzurru wa anta arhamur rahimin, ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Saya lagi kena gangguan ya Allah. Sudah itu aja. Seperti itu. Jadi nggak bertele-tele ya Allah, berikanlah saya kesembuhan, biar saya nanti bisa kerja, biar saya nanti bisa sepak bola, ya mendaki gunung. Nah, seperti itu. Jadi cukup dengan memuji kepada Allah saja, Allah tahu maksud kita sebetulnya. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau kita mau minta rezeki bagaimana? Ya Allah, Engkaulah zat yang maha kaya, Engkaulah zat yang maha memberi rezeki. Sudah cukup, Allah tahu maksud kita. Tapi ya kita sebagai hamba, ya tidak apa-apa hukumnya. Kalau kita ini sambil berdoa, sambil bercerita kepada Allah, ya Allah, hari ini tadi saya kok lihat di pinggir jalan tadi kok ada bebek, kok enak ya. Ini misalnya seperti itu. Nah, kita nggak apa-apa, apa kita curhat kepada Allah, ya, kan tempat curhat yang paling baik kepada Allah. Bahkan nanti di ayat yang ke-17, orang-orang bertakwa ini digambarkan wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang meminta ampunan kepada Allah pada waktu sahur, pada waktu sepertiga malam. Kenapa harus sepertiga malam? Nah, ini membuktikan ketulusan orang-orang beriman. Waktunya orang-orang sudah tidur, waktunya orang-orang sudah terlelap, ya. Karena ketulusan dia ini, dia bangun demi siapa? Demi menghadap Allah. Ya. Bahkan di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia. Ini dalam arti kiasan, ya. Turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam dan bertanya kepada hamba-hambanya,
Hal mim mustaghfirin, ada gak di antara hamba-hambaku yang minta ampunan, maka aku ampuni. Ada gak di antara hambaku yang minta rizki, aku berikan rizki. Ada gak di antara hambaku yang punya hajat, aku kabulkan, kata Allah. Ya, makanya disebut bil ashar, pada waktu sahur. Ya, pada waktu sahur ini orang berat kita ini untuk bangun. Makanya ya pada bulan Ramadan ini hikmahnya, kata Pak Ustadz ya. Kata Pak Ustadz ya seminggu 1 tahun sekali lah kita ini coba bangun sahur. Ya, nanti dari bangun sahur itu siapa tahu kita dapat hidayah keterusan. Setiap hari, karena bulan Ramadan ini satu bulan full. Makanya setelah bulan Ramadan mudah kita untuk bangun sahur ya. Tapi enggak, kita kembali ke setelan awal. Kembali ke setelan maghrib ya. Yang sebelum Ramadan tidur jam 9, bangun jam 5, ya wes balik lagi. Apa namanya? Habis Ramadan selesai ya bangunnya jam 4 lagi, jam 5 lagi gitu ya. Nah, itulah. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuka peluang bagi hambanya. Ayo siapa yang mau jadi hamba yang taat? Siapa yang mau jadi hamba yang bersyukur? Allah berikan peluang-peluang untuk kita. Cuma ya kadang-kadang kita yang kurang menyadari. Makanya nanti di ayat ke-18 Allah Subhanahu wa taala bersaksi. Malaikat bersaksi dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang bersaksi. Sebetulnya orang-orang yang mempunyai pengetahuan ini dalam bahasa lainnya ya orang-orang yang sadar. Dia punya ilmu tapi nggak sadar ya percuma. Nah, dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, ya, makanya yang disebut dengan ulul ilmi, qa'iman bil qis, ini orang-orang yang sadar. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Orang-orang yang mereka ini senantiasa berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami beriman. Orang beriman ini adalah orang yang sadar dengan keimanannya. Kalau kata para ulama itu orang-orang beriman ini adalah orang-orang yang senantiasa eling, orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah. Jadi mengingat ini bukan hanya ketika dia mendapatkan cobaan, tapi ketika dia mendapatkan nikmat pun dia ingat kepada Allah. Ini dia orang-orang beriman. Makanya disebutkan orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa menyadari kalau dia ini iman. Kalau dia nggak sadar, ya makanya timbul pernyataan dari kita itu iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Padahal enggak, bukan imannya yang naik dan turun. Kesadaran kita yang naik kadang-kadang turun, ya, seperti itu. Imannya ya tetap segitu-segitu. Cuma ya kadang-kadang kita ini yang lalai. Ya, makanya ya disebut dengan orang-orang yang ghafil. Orang-orang yang lalai. Ya, makanya ada dzikiran namanya dzikrul ghafilin. Zikirnya orang-orang yang lalai. Ya, kita lalai, kita berzikir, akhirnya kita ingat lagi kepada Allah. Seperti itu. Innana amanna, wahai Tuhan kami lalai, kami beriman kepadamu. Oleh karena kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami. Maka ampunilah, karena kami beriman, maka ampunilah bagi kami ya Allah. Di dalam satu ungkapan itu, al-mu'minu bainal khaufi war rajai. Seorang beriman, seorang yang mengaku beriman ini yang benar adalah orang-orang yang senantiasa di antara harapan dan rasa takut. Tidak boleh orang beriman ini dia yakin, saya ini pasti masuk ke surga. Nah ini juga nggak boleh. Orang-orang beriman ini juga nggak boleh. Ini saya sudah terlalu banyak dosa, kayaknya saya ini udah nggak ada obat lagi, tempat saya udah ke neraka. Nggak boleh juga seperti itu. Ya. Al-mu'minu bainal khaufi war raja'i. Seorang beriman itu harus diantara harap dan rasa ingin. Ya. Khaufi ya, rasa takut dan pengharap. Makanya syairnya Abu Nawas itu gimana? Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwalan naril jahim. Ilahi lastu, sesungguhnya wahai Tuhanku ilahi, lastu lil firdausi ahla, saya ini nggak mampu, atau saya ini bukanlah, atau saya ini nggak pantas ya,
lil firdausi ahla, bagi surga firdaus ini penduduknya. Ya. Wala aku wa alan naril jahim, tapi saya ya enggak kuat masuk ke neraka jahim loh. Jadi inilah, kalau boleh kita ini senantiasa setiap hari punya enggak punya salah, ya. Ataupun kita ini satu hari itu kita beribadah ya khusyuk atau enggaknya kita sadari, ya. Makanya kita ini setiap hari senantiasa kalau boleh sebelum tidur ini kita kalau kata para ulama bermuhasabah diri, ya. Jadi yang dinamakan dengan kecerdasan spiritual, apa namanya, kapan kita bisa pelajari, ya ini tadi kita pelajari dari kesalahan-kesalahan kita belajar apa, kalau kata orang zaman dahulu ini belajar urip, nah, seperti itu. Kita sadari apa yang perlu kita benahi, bagaimana cara besok jadi orang yang lebih baik, kan seperti itu. Nah, ya Allah, wahai Tuhan kami, dikarenakan kami beriman, faghfir lana, maka ampunilah bagi kami dzunubana, dosa-dosa kami. Ini doa yang pertama dari orang-orang beriman. Ya, jadi orang-orang bertakwa itu cirinya satu. Innana amanna, senantiasa mereka ini meyakinkan keimanan mereka dalam hati. Yang kedua, faghfir lana dzunubana, orang-orang bertakwa ini senantiasa meminta ampun kepada Tuhannya. Enggak, Ustadz saya masih panjang lah umur saya. Nah, masih umur 26 lah saya itu. Nah, rata-rata keturunan saya itu matinya tuh umur 80, Ustadz, aman. Oh, ini enggak boleh. Masih lama. Masih lama. Nah, yang kedua, faghfir lana dzunubana, orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ya. Yang ketiga, waqina adzabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Jadi orang-orang bertakwa ini adalah orang-orang yang senantiasa minta dipelihara dari siksa neraka. Bukan karena takut saja, tapi dikarenakan bukan hanya takut kepada neraka, tapi sebetulnya mereka takut kepada ketidakridhaan Allah atau kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini 3 sifat yang Allah terangkan dalam ayat 16. Apalagi kata Allah, ciri-cirinya orang yang bertakwa itu as-sabirina, orang-orang yang bersabar. Kalau dalam Al-Qur'an di ayat yang lain, as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra, orang-orang yang sabar ketika mereka ditimpa musibah, ketika mereka ditimpa malapetaka, ujian, cobaan, mereka bersabar. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat as-sabirin. Jadi berbentuk umum. Jadi bersabar atas ujian yang diberikan, juga bersabar atas nikmat yang diberikan, sehingga ketika diberikan ujian dia bersabar, ketika diberikan nikmat dia bersyukur. Nah, seperti itu. Nah, ini termasuk dari kriteria orang-orang yang sabar. Kalau dalam tata bahasa Arab, orang-orang sabar itu berarti menahan diri dari segala sesuatu yang mencelakakan dia. Ini namanya sabar, ya. Termasuk kita kalau lagi berkendaraan, ya, udah kita lihat jalan tol itu kok misalnya lapang, misalnya kita nggak ada mobil, jalannya ya mempeng lurus saya. Kita sebagai orang-orang sabar apa namanya, nggak boleh tancap gas gigi 4 langsung wus ke depan gitu, ya nggak boleh, ya. Nah, ini termasuk orang-orang yang nggak sabar. Nah, makanya kalau boleh ya, walaupun kita dalam tol juga ya jangan cepat-cepat. Ustadz, nggak kerasa, udah mobilnya bagus, ya, bensin penuh, depan nggak ada mobil, aman, terabas. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Kalau boleh ya kecepatannya 60, 80, ya. Apalagi kalau kita naik mobil ini kan nggak kerasa, ya. Kita di dalam mobil ini yang nyetir ya nggak kerasa, ya. Padahal di luar ini ban itu udah seperti itu. Ada kan kena batu, naudzubillah, ya. Oleh karenanya kalau boleh ya jadi orang-orang sabar, ya. Pelan-pelan aja. Nah, terus bedanya apa Ustaz naik tol sama enggak? Orang-orang yang sabar. Siapa lagi orang-orang bertakwa itu? Wasodiqina, dan orang-orang yang benar. Benar di sini bermakna konsisten dalam bahasa Indonesia.
Antara perkataan dengan perbuatan, antara perilaku dengan ucapan, ini semuanya sinkron, sama. Kalau dia mengaku sebagai orang beriman, ya berarti dia sholat 5 waktunya nggak ketinggalan. Puasanya pada bulan Ramadan ya nggak bolong. Lebih-lebih lagi dia berinfak, dia menolong orang lain. Ini as-shodiqin dalam bentuk perbuatan. Ada lagi shodiqin dalam bentuk ucapan, jujur. Ditanya, Pak, jenengan tadi udah sholat? Nah, belum, mau sholat insya Allah. Ya. Udah, padahal belum sholat. Apa gunanya? Biar saya dikira orang baik, ataupun biar saya nggak dicela tetangga saya. Seperti itu. Jujur. Nah, tadi yang pertama konsisten, dua jujur. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu memperoleh gelar as-siddiq. Karena beliau ini selain dari konsisten perbuatannya, beliau ini juga jujur orangnya. Ya, bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu belum ada yang berani untuk membenarkan Nabi. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang pertama kali membenarkan Nabi. Saya bersaksi sesungguhnya Muhammad itu adalah Nabi Allah. Sejak saat itulah Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan gelar as-siddiq. Kalau kita ya enggak. Contoh keseharian saja, misalnya kalau kita lihat pencopet di jalan, ya, daripada rame kita bertengkar sama pencopet, mending kita biarkan aja dia. Wah, itu dia. Maka runtuhlah as-siddiq dari hati kita. Kalau kita lihat pencopet, ya, di jalan, dia bawa parang, ya, atau kita lihat di depan mobil kita ada perampok naik ke atas truk, kemudian dia ambil isinya, kita udah. Saya nggak mau rame lah, kita jalan aja seperti itu. Ini juga sudah rontok kita, as-siddiq kita. Kita udah nggak benar lagi, ya kan kita membiarkan kemungkaran di depan mata kita. Ya, ada orang, ya, ada tetangga nggak pernah sholat, tapi ya kita diem aja nggak pernah ngingetin. Ya. Padahal kemungkaran berlaku di samping kita. Ini juga sudah rontok siddiq kita. Nah, kan kalau kita kan seperti ini, udahlah Ustadz, lakum dinukum waliyadin, urusan dia, urusan saya, gitu. Padahal dalam hati itu, timbang saya rame sama tetangga, nah, seperti itu. Ya, kan seperti itu ya. Apakah nggak ada di kita? Ya banyak. Kadang-kadang terjadi seperti itu. Apalagi sifatnya, ciri-ciri orang yang bertakwa, wal qanitina, dan orang-orang yang taat. Di sini Allah tidak menggunakan kalimat taat secara langsung, menggunakan kalimat qanitin. Qanitin ini adalah orang-orang yang taat secara sangat, secara kuat ketaatannya. Qanitin ibarat orang yang sholat, dia bukan hanya menjalankan sholat karena kewajiban, tapi menjalankan sholat sambil bacaannya dibenarkan, gerakannya diperbaiki. Ini namanya qanitin. Jadi menjalankan suatu perintah Allah ini dengan sungguh-sungguh. Namanya qanitin. Nah, kita sadari atau tidak, apa yang Allah firmankan dari ayat 16 sampai 17 ini adalah kebalikan ataupun cara untuk menanggulangi ayat 14. Di ayat 14 tadi itu Allah menceritakan kepada kita dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap apa-apa yang dia inginkan. Berupa apa? Perempuan, berupa apa? Anak-anak, berupa apa? Harta benda, dari bentuk emas dan perak. Kalau sekarang nggak ada emas dan perak, adanya uang, kertas. Ya. Apalagi dan wal khailil musawwamah, dan kuda-kuda yang bertanda. Ya. Kalau dulu kuda-kuda yang bertanda, ya. Kuda kok kakinya berotot, terus buntutnya itu kok halus, ada poninya, itu udah kuda mahal. Kalau sekarang ya bukan kuda yang berponi, tapi sekarang mobil yang seperti itu. Ya, seperti itu. Kuda kok bertanda, ya. Innova, Zenith, sudah itu bertanda, ya. Apalagi misalnya mobil-mobil mahal itu. BMW misalnya seperti itu. Nah, apalagi yang sangat diinginkan manusia, wal an'ami, hewan ternak, ya, wal harsi, sawah ladang. Nah, bagaimana cara menanggulanginya tadi itu? Nah, ini dia. Wal munfikina, dan orang-orang yang berinfak.
Kalau memang kita ini dihiasi oleh sifat-sifat yang mendorong kita untuk mempunyai harta, maka cara menanggulanginya wal munfikina. Dan orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang rajin menafkahkan hartanya. Bagaimana cara kita ini agar tidak terlalu mencintai dunia? Wal munfikina. Kata Allah, jadilah orang-orang yang suka berinfak. Seperti itu. Maka infak, sodakoh ini cara Allah untuk menjauhkan hambanya ini dari kecintaan kepada dunia secara berlebihan. Seperti itu. Apalagi ciri-ciri orang bertakwa itu wal mustaghfirin, dan orang-orang yang senantiasa beristighfar. Ustadz, saya kan sakit hari ini. Dari pagi sampai malam saya cuma di atas ranjang kok. Emang salah apa yang sudah saya perbuat? Nah, ini dia. Ini berarti bukan termasuk dari orang-orang yang wal mustaghfirin. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa ini tidak pernah dalam hatinya ini merasa saya ini orang yang suci. Saya ini adalah saya adalah hamba yang berlumur dosa. Hamba yang selalu durhaka. Makanya ketika dia istighfar kepada Allah, ketika dia minta ampun kepada Allah ini, dia yakini dengan hati yang tulus. Ya Allah, saya ini adalah hamba yang zalim, maka ampunilah saya. Setiap hari seperti ini. Walaupun nyatanya dia tidak benar-benar zalim ya, dibanding orang lain. Seperti itu. Kapan dia meminta ampun kepada Allah? Bil ashar, pada waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga malam. Kalau subuhnya jam 4 ya berarti dari jam 1 ya. Jam setengah 2, jam 2. Ini namanya sepertiga malam. Setengah 2 ya. Oke. Seperti itu. Nah, bil ashar. Ibarat kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat, mungkin jangan pernah rasakan ya. Siang hari internetan kita kok kadang-kadang lemot. Kapan cepetnya? Ya malam. Ketika jarang orang yang internetan. Ya, makanya sinyalnya langsung was-was. Kita pun mungkin seperti itu. Kalau kita siang hari waktunya kerja, akhirnya banyak sinyal-sinyal yang mengganggu. Dimarahin bos, pulang dimarahi istri. Sinyal-sinyal yang mengganggu. Ketika malam hari tenang semua, ya. Bos lagi tidur, istri lagi di kamar, anak-anak lagi tidur, aman. Ya Allah, ya ampunilah saya, dekatkanlah saya dengan rahmat-Mu ya Allah. Ampunilah kesalahan saya, bukalah bukalah pintu rezeki saya. Makanya sinyal yang paling kuat ini kapan? Ya malam. Ya, ketika sinyal-sinyal yang lain ini nggak lagi menghalangi hati kita. Bayangkan ketika hati kita udah panas, hati kita lagi sumpek, sedih, ya. Kemudian kita coba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mungkin agak sedikit sulit. Makanya kita dianjurkan untuk sholat tahajud. Malam-malam kita zikir sama Allah, berdoaan, ya Allah, hari ini saya kok ngelihat, ya, pengen ini, pengen itu, bilang sama Allah. Insya Allah malam hari, biasanya insya Allah kabulkan. Syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan. Jadi bersaksi, dinamakan saksi karena dia menyaksikan. Contohnya misalnya di depan ada orang tubrukan, motor sama mobil. Kita jelalah ya di depan, lagi ngelihat. Nah, karena kita melihat insidennya, maka kita disebut dengan orang yang bersaksi. Kalau nanti kemudian dua orang tadi itu masuk ke pengadilan, kita tampil di sana sebagai saksi. Bagaimana kita mempersaksikan kejadian tadi? Tadi ada motor, ya, dia dari arah selatan, ya, lurus, tiba-tiba ada mobil belok, nggak rating, tiba-tiba belok, seperti itu. Nah, kita bisa mempersaksikan, bisa membuat saksi karena kita menyaksikan. Syahidallahu, Allah subhanahu wa ta'ala bersaksi. Annahu la ilaha illa huwa, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia siapa? Allah. Siapa lagi yang mempersaksikan? Wal malaikatu, dan malaikat-malaikat. Jadi yang mengetahui kebenaran bahwasannya tidak ada Tuhan kecuali Allah ini, pertama yang bersaksi adalah Allah, karena Allah adalah zat yang maha benar. Dua, siapa? Malaikat. Untuk apa? Untuk mengagungkan zat Allah. Sesungguhnya malaikat itu diciptakan dari dia diciptakan sampai dia mati tidak pernah durhaka kepada Allah.
Siapa lagi? Nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Wa ulul ilmi qaimam bil qis. Dan orang-orang yang mempunyai ilmu, pengetahuan, yang bagaimana dia qaimam bil qis, yang dia ini berdiri dengan keadilan. Kenapa harus diberikan sifat? Karena tidak semua orang-orang yang berilmu itu berdiri di samping kebenaran. Dia berilmu tapi dia tutupi. Tadi di ayat seperti yang kita sebutkan di ayat sebelumnya. Tahu bahwasannya mencuri itu berdosa, tapi dia tetap mencuri juga. Tahu kalau nggak sholat itu dosa, tapi tetangganya ya dibiarkan aja. Nah, biar dia tenang, biar nggak musuhan sama tetangganya. Padahal ini untuk kebaikannya. Nggak apa-apa lah kalau kita sudah mengingatkan terus dia tidak menerima. Nah ini belum kita ingatkan, belum kita nasihati, belum usaha udah menyerah. Nah ini dia, nggak boleh. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang bagaimana Dia Al-Azizu, Maha Perkasa. Kalau disebutkan Maha Perkasa berarti tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari Allah. Dialah Allah, zat yang maha segala-galanya. Makanya disebut dengan Maha Perkasa. Dia yang bagaimana lagi? Al-Hakimu, Maha Bijaksana. Artinya kebijaksanaan Allah ini meliputi segala hal yang terjadi di dunia ini. Ya, kalau makanya kata kitab Mahfudot itu, jikalau sesuatu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, artinya kejadian itu berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau kita yakini bahwasannya yang terbaik ini adalah yang Allah inginkan, lalu mengapa kita ini sedih? Ya, nggak usah sedih, galau aja. Boten ya. Inna dina indallahil Islam. Nah, ini menjadi patokan kita, menjadi penguat kita, menjadi pasak kita. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama, nah itu ada tanda kurungnya ya. Ada tanda kurungnya. Sesungguhnya agama, tanda kurung, yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, maksudnya di sini bukan kok menyingkirkan berarti agama Nasrani, agama Yahudi, agama Ibrahim itu agama yang nggak benar. Ya. Pada zamannya benar mereka, tapi dikarenakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah ini mereka ubah, ya kitab-kitab, mereka ubah keyakinan-keyakinan umat Nabi tersebut. Oleh karenanya Allah turunkan musaddiqan lima baina yadayhi. Allah turunkan apa yang bisa membenarkan bagi mereka berupa Al-Qur'an. Oleh karenanya di sini ayatnya bertuliskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, ya, tanda kurung, di sisi Allah adalah Islam. Nah, kemudian dilanjutkan. Kenapa demikian? Wa mahtalafal ladzina utul kitaba, dan tidaklah berselisih. Siapa yang berselisih? Alladzina utul kitab, orang-orang yang mereka diberi kitab, illa kecuali, kan? Kalau ada berkumpul dua kata yang negatif dalam satu kalimat, maka maknanya kalimat positif yang diperkuat. Berarti, dan tidaklah berselisih orang-orang yang mereka diberi kitab kecuali. Nah, berarti hanyalah orang-orang yang berselisih dari golongan ahli kitab itu, orang-orang yang telah datang ilmu pengetahuan setelah datangnya kitab itu, tapi karena kedengkian menghalangi keimanan mereka. Makanya karena mereka dengki, maka mereka ingkar kepada Allah. Makanya di juz 1 sama di juz 2 kemarin, kita ini bolak-balik menjelaskan tentang Bani Israel. Nah, ini bisa kita pahami dalam kondisi kita sehari-hari. Karena kita ini lebih mementingkan acara, karena kita mementingkan orang lain, karena kita mementingkan kepentingan kita, maka kadang-kadang kita mengorbankan sholat, kadang-kadang kita mengorbankan waktu kita untuk berzikir, ya. Makanya kalau bolehlah kita ini tidak menjadi orang-orang yang mendengki, karena kalau sudah mendengki maka hilang akal sehat. Kalau disebutkan dalam Al-Quran itu, salah satu penyakit yang bisa mematikan hati yang paling besar itu adalah dengki. Kalau sudah hadir dengki, maka tidak peduli mau dia ini saudaranya, mau dia ini orang tuanya,
Bahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel itu, jangankan manusia, Tuhan pun mereka dengki juga. Apa kata mereka? Sesungguhnya malaikat Jibril itu salah menurunkan wahyu, katanya mereka, Bani Israel. Harusnya mereka turunkan kepada Bani Israel, kok malah mereka turunkan kepada orang Arab, katanya. Seperti itu. Mereka mendengki. Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka mendengki. Bahkan kapan lalu ya, tahun-tahun lalu kok masih sepertinya masih baru. Ya, di satu negara, saya nggak sebutkan negaranya, mereka melakukan petisi, mereka melakukan pemungutan suara. Ya, bagaimana kalau Sayyidatuna Maryam, ya, bagaimana kalau Bunda Maria itu kita jadikan Tuhan loh. Tuhan diangkat sekarang. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena ingin sesuai dengan keinginannya. Inilah manusia. Oleh karenanya tidak bolehlah kita ini jadi seorang manusia yang mementingkan kepentingan kita di atas kepentingannya Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakfur bi ayatillah, dan barang siapa yang dia ingkar, kafir dengan ayat-ayat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cepat perhitungannya. Apa yang kita lakukan ya hari ini, dosa yang kita perbuat, pahala yang kita kerjakan hari ini, ya tidak kita percayai bahwasanya tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian kita sampai di sini. Adakah yang mau ditanyakan dari Bapak-bapak sekalian? Abang Ihsan monggo. Dalam? Oh, tas dereng. Anu tidak ada dari pemirsa ini, enggak ada. Oh, enggak ada pemirsanya. Ya Allah. Baik, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.